Dan kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Anwar Fuadi yang sudah berada di Kemayoran Gempong di Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Adi, tadi terakhir Anda mengatakan sudah melihat ada personil PLN di sana. Apa yang dilakukan, Adi? Ya, ini personil PLN berlalu lalang begitu mengikuti kabel listrik yang ada di lokasi untuk memastikan tidak ada percikan api, memastikan kondisinya begitu karena untuk meminimalisir dampak yang membahayakan begitu untuk warga yang sedang melakukan pemadaman. Tetapi pada prinsipnya memang ini sudah dipadamkan aliran listrik ya sejak tadi begitu. Namun untuk memastikan beberapa petugas ini disiagakan, kami melihat berlalu lalang begitu ya di kawasan yang terdampak kebakaran khususnya di RW 04 ini. Nah, bisa Anda lihat ini mobil damkar masih disiagakan di sini untuk melakukan pemadaman. Lalu kepulan asap ini masih terlihat di kawasan RW 04 ini. Pihak kepolisian juga sudah boleh datang, tapi tadi kami tanyakan terkait dengan data. Mereka belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu data valid begitu ya. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh PLT Kadis Penanggulangan Kebakaran dan juga penyelamatan bahwa saat ini fokusnya adalah untuk memadamkan api, melokalisir api. Ketika pendinginan nanti baru bisa dilakukan penghitungan begitu jumlah rumah yang terdampak, jumlah kepala keluarga yang terdampak kebakaran pada hari ini. Nah, bisa dilihat, nah ini stakeholder terkait sudah ada di sini, ambulan juga sudah disiagakan, tetapi kembali lagi hingga saat ini belum ada korban yang terdata begitu. Prinsipnya semua bersiaga di sini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Nah, ini warga juga masih berkumpul, banyak warga yang kemudian mengungsi di depan pertokoan, membawa peralatan seadanya karena mereka belum mengetahui secara pasti nanti mereka akan mengungsi di mana karena rumah atau kediamannya ini sudah terdampak akibat kebakaran yang terjadi dini hari ini. Masih menunggu arahan. Nah, bisa Anda lihat di sana dengan baju ataupun peralatan-peralatan yang masih bisa diselamatkan begitu ya, mencoba untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman, apalagi sekarang kondisinya juga gerimis begitu. Jadi warga berteduh seadanya di depan pertokoan ataupun kawasan pemukiman di sekitar Jalan Kemayoran Gempol yang tidak terdampak kebakaran. Lalu kemudian tadi juga disampaikan sumber air sekarang sudah aman. Nah, ini salah satu sumber air alami tadi yang dikatakan oleh Satriadi Gunawan dari got yang ada begitu ya di kawasan ini. Nah, ini Febrian yang menjadi sumber air tadi cukup terisi penuh, tapi sekarang sudah dangkal lagi, apalagi sudah tidak hujan begitu ya. Harapannya sumber air ini cukup tersedia sampai nantinya proses pemadaman ini benar-benar selesai, proses pendinginan ini benar-benar selesai sehingga setidaknya ini bisa dilakukan diinventarisir jumlah rumah ataupun jumlah warga yang terdampak. Dan saat ini stakeholder terkait masih sibuk berkoordinasi begitu ya untuk menjalankan perannya masing-masing untuk menyiapkan tempat pengungsian. Nantinya informasinya ada di SD karena di sini ada 2 sekolah, tetapi warga belum merapat ke sana karena belum mengetahui secara pasti begitu ya. Terus juga ada tempat ibadah yang juga bisa dijadikan tempat pengungsian. Namun sekali lagi ini masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kelurahan ataupun RT RW, termasuk juga belum ada arahan kepada warga, sehingga warga yang tokonya terdampak lalu kemudian rumahnya terdampak sebisa mungkin ini membawa barang-barang mereka ke tempat yang aman, ke pinggir jalan seperti yang bisa Anda lihat saat ini. Nah, ini adalah petugas PLN yang melakukan penyisiran begitu ya ke lokasi terdampak kebakaran untuk memastikan keamanan dari proses pemadaman ini. Dan ini memang sudah dimatikan sejak tadi. Kami tiba sekitar pukul 2. Memang posisi semua di kedua sisi jalan itu sudah listriknya sudah mati. Tapi sudah ada beberapa yang menyala di sebelah di depan ini bisa Anda lihat karena sudah dipastikan aman. Ini sudah ada listrik yang menyala. Ya, Febrian, kita masih menunggu proses pemadaman. Diharapkan ini bisa segera selesai, Febrian. Baik, Adi, sebentar lagi ini sudah semakin terang, artinya nanti akan ada aktivitas warga yang akan berlalu lalang di sana. Apakah ada pengaturan lalu lintas atau pengamanan lainnya di sana? Ya,
kalau di jalan Kemayoran Gempol tempat saya melaporkan saat ini sudah pasti tidak bisa dilewati begitu ya, sudah ditutup sejak tadi. Tetapi saya belum melihat lagi update kondisi di Jalan Benyamin Sueb, tapi terakhir tadi saya lihat sudah ada penutupan jalan begitu ke arah Monumen Ondel-Ondel. Artinya cuma bisa terpakai satu jalur saja di Jalan Benyamin Sueb. Tapi saya belum cek lagi, Febrian, kondisi terkini di sana. Tetapi kalau melihat kondisinya pemadaman masih berlangsung, kemungkinan jalur menuju ke Monumen Ondel-Ondel ini masih ditutup hingga saat ini. Tapi kalau untuk jalan Kemayoran Gempol tempat saya melaporkan saat ini sudah pasti full ditutup begitu ya, karena banyak barang-barang warga yang ditaruh di jalan, lalu kemudian juga banyak mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan juga stakeholder terkait yang juga terparkir di sini. Dan pengaturan memang sudah ada begitu di ujung-ujung jalan untuk mengarahkan warga agar tidak melewati jalan yang ditutup ini, Febrian. Ini memang aktivitas warga akan dimulai begitu ya, kebanyakan warga ini akan berangkat ke tempat kerja, lalu kemudian juga akan berangkat sekolah, apalagi jalan Benyamin Sueb ini juga termasuk jalanan yang ramai dan tentu pastinya sudah diantisipasi sedemikian rupa, diarahkan begitu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, meskipun sebenarnya tidak bisa dihindari ketika terjadi kepadatan di pagi hari seperti biasa di Jakarta. Febrian. Adi, tadi Anda juga sempat berbincang dengan beberapa warga. Dari penelusuran Anda dan juga dari penuturan warga, kira-kira diperkirakan ada berapa RT yang terdampak? Ya, sebenarnya warga tidak mengetahui secara pasti berapa yang terbakar atau terdampak. Hanya kalau dilihat dari depan ini 11 RT-nya sudah terdampak begitu. Namun kita belum mengetahui secara pasti ke belakangnya seperti apa. Yang bisa dipastikan warga adalah tadi kebakaran menurut mereka ini terjadi dari RT 1 terus berambat. Paling tidak terakhir tadi warga yang saya wawancarai itu di RT 8 mereka sudah terdampak. Nah, padahal kalau dari pengamatan kami dari depan ini kebakaran masih terus berambat ke sana tadi pagi begitu ya, sehingga diperkirakan ya bisa kemungkinan 11 RT ini terdampak. Tetapi kembali lagi kami masih menunggu statement resminya nanti total yang terdampak itu berapa RT, lalu kemudian berapa rumah dan berapa kepala keluarga. Yang pasti kalau kepala warga yang terdampak ini sudah ribuan ya, kalau kita melihat ini adalah pemukiman padat penduduk. Nah, ini bisa dilihat ini RT 4, RW 4 ya. Ini beberapa warga mulai masuk ke dalam melihat kondisi di pemukiman mereka. Tapi di belakang masih ada asap ya. Tapi kalau api sih saya tidak terlihat ya. Nah, ini bisa dilihat kondisi rumahnya. Ini adalah rumah-rumah petak, rumah semi permanen yang terdampak kebakaran pada hari ini. Oke, ini pemadam kebakaran juga masih mengecek lokasi untuk memastikan begitu kondisi terkini di dalam. Nah, kalau di sini memang terlihat api sudah padam, tapi asap ya masih terlihat di sini mengepul. Bisa dilihat ini rumah-rumah petak semi permanen ini hancur ya. Nah, ini dia. Adi, dengan kondisi seperti itu, kondisi, apakah terkini ya, warga ini masih berupaya mencari barang-barang berharga milik mereka yang bisa diselamatkan atau seperti apa? Iya, warga ini masih mencoba untuk melihat ya, meninjau rumah mereka. Kalau ada yang bisa diselamatkan tentu akan diselamatkan. Tetapi fokusnya mereka juga membantu pemadaman dan juga melihat langsung kondisi fisik dari rumah mereka. Ya, halo Ibu, permisi, dengan Ibu siapa Ibu? Saya Santi, Pak. Rumahnya di mana Ibu? Saya habis rata di belakang. RT berapa Ibu? RT 3 RW 4. RT 3 RW 4 rata. Ibu sudah lihat ya Bu ya? Udah lihat saya. Oke. Iya. Di sana masih ada api Bu? Masih ada. Tapi udah nggak begitu kebakar, Bang. Ibu mengungsi sudah tahu di mana Ibu? Iya, di dekat sekolahan SDN 13. SDN 13. Oke, terkonfirmasi ya bahwa untuk pengungsian ini diupayakan di sekolah dan juga di tempat ibadah. Untuk sementara demikian kita tunggu proses pemadaman yang masih berlangsung hingga saat ini.
Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas informasi Anda langsung dari lokasi kebakaran. Terus berhati-hati Adi dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.